Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara di dalam mendengar renungan harian pada hari ini 21 Juni 2022. Saya menyapa saudaraku dari Labuan Bajo, Indonesia, bagi semua saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan ini. Saudaraku, kiranya kasih karunia, kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada setiap kita. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kasih-Nya yang berlimpah di dalam hidup kita. Saudaraku, hidup kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Ia masih memberikan kita kesempatan untuk terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk dapat mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan, menyenangkan hatimu, bahkan melakukan bagian kami di muka bumi ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga kepadamu. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih lagi untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami, ajar kami, penuhi kami. Kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga pengertian, hikmat, ketaatan itu turun atas kami. Kami mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dan berkat-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu lah yang memberikan kami kedamaian, kekuatan, dan pengharapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini yang dapat kita renungkan adalah makin dekat, makin kuat. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 62. Saya akan membacakannya buat saudara-saudaraku. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya,
dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saudaraku, ketenangan hidup adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap orang. Dengan hidup tenang, kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dengan hati yang damai dan tenteram. Harta, jabatan, dan kekuasaan akan menjadi sia-sia bila kita tidak bisa menikmati ketenangan hidup. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Ia merasa tidak tenang karena dikejar-kejar musuh dan keselamatan jiwanya pun terancam. Namun ketakutannya, ia bermazmur bagi Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Daud menemukan ketenangan. Saudara, Mazmur 62 ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang mendasar, yang di dalamnya setiap orang percaya harus hidup. Di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan, ataupun pertentangan dari musuh, kita harus berbalik kepada Allah sebagai perlindungan dan pelepas tertinggi. Ini merupakan renungan dari Daud berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Allah yang membuat dia semakin sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi, bukankah jiwaku tunduk kepada Allah? Karena hanya dalam Dia kita mendapatkan ketenangan. Di sini Daud dengan ekspresi luar biasa senangnya mengakui keyakinannya akan Allah dan kebergantungannya kepadanya. Dia sendiri terus mendorong dirinya untuk terus menantikan Tuhan dan pertolongannya. Mazmur Daud ini kemudian dijadikan sebagai nyanyian oleh Yedutun. Yedutun adalah seorang dari kaum Lewi yang diangkat Daud untuk pemimpin ibadah musik di bait suci bersama Heman dan Asaf. Dialah yang menulis musik untuk Mazmur. Ayat ini mengingatkan kita juga betapa rapuh dan fananya manusia yang penuh dengan keterbatasan, sehingga ia tidak dapat diandalkan. Daud dikhianati oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ia mengkhianati Daud dan juga temannya sendiri, yaitu Ahitofel. Apa yang diungkapkan oleh Raja Daud menunjukkan kepada kita bahwa menantikan Tuhan itu sangat baik. Oleh sebab itu kita harus memerintahkan jiwa untuk terus bergantung kepada Allah, supaya hati kita bisa selalu tenang. Daud mengulangi apa yang dikatakannya tentang Allah di dalam ayat yang ketiga sebagai ungkapan keyakinan yang lebih lagi tentang pribadi Tuhan. Saudaraku, prinsip hidup orang Kristen yaitu tetap berpegang dan menjalani kebenaran kekal yang serasi dengan Allah yang kekal. Tenang di dalam Allah berarti tetap percaya kepada Tuhan, tidak berharap kepada manusia, dan pasti akan mengecewakan. Manusia bisa berubah, manusia jahat dapat lain di mulut, lain di hati dan tindakan, tetapi Allah tidak demikian. Kebenaran, kasih, kesucian, kekuasaan, kesetiaan Allah tetap sampai selamanya. Bersandar dan berlindunglah kepada Allah akan menghasilkan hidup yang aman tentram. Ketika kita memerlukan konseling atau bimbingan, apakah yang Daud lakukan? Dia mencurahkan hatinya, isi hatinya kepada Tuhan. Nah saudaraku, curahkanlah isi hatimu melalui doa kita sampai habis. Curahkanlah dengan percaya sambil beristirahat di dalam Tuhan.
Baiklah kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Orang yang rajin berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan firman-Nya, menikmati hadirat-Nya, akan senantiasa memiliki ketenangan di dalam hati. Saudaraku, curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Percayalah dan bersandarlah senantiasa kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Mari saudaraku, kita boleh semakin dekat kepada Tuhan dan kita akan kuat di dalam Dia. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang baru, dengan kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Ini kami ya Bapa, penuhi kami terus di dalam Engkau. Kami rindu, kami haus kepada Tuhan. Kami tahu hanya di dekat Allah saja kami tenang. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, membawa kami lebih lagi semakin hidup, berkemenangan sepanjang waktu. Ini kami ya Bapa, berkati firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi suluh bagi kami. Kami kuat berlari, kami semakin teguh untuk berjalan. Karena Tuhanlah yang menopang, menuntun kami semua. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, pengharapan bagi kami yang susah, penghiburan bagi kami yang mengalami masalah, bahkan solusi bagi setiap kami yang memiliki setiap persoalan kesulitan hidup. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas saudaraku. God bless you all.